Pengertian bisnis secara umum dan menurut para ahli. Bisnis dalam pengertiannya adalah usaha atau perusahaan yang dimana si pelakunya ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Menurut para ahli, yang pertama dari Musselman dan Jackson, 1992. Mereka mengartikan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, dari Gloss, State and Lowry, 1996. Mereka mengartikan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Yang ketiga dari Alan Afua, tahun 2004. Beliau mengartikan bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Jenis perusahaan. 1. Perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis adalah sekumpulan orang yang bekerja sama yang menjalankan suatu kegiatan di mana fokus kegiatan tersebut untuk memperoleh laba. 2. Perusahaan non-profit. Perusahaan non-profit atau yang juga dikenal dengan perusahaan nirlaba merupakan suatu instansi yang saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan. Jenis perusahaan bisnis. 1. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ciri-ciri: modal bersumber dari pemerintah, segala risiko ditanggung oleh pemerintah, hasilnya terfokus sebagai pemasukan negara, dan prioritas kegiatannya untuk kepentingan publik. Macam-macam BUMN. 1. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan negara yang sahamnya paling sedikit 51% dikuasai negara. Tujuan mencari laba atau profit motif. Contoh, PT KAI, PT Garuda Indonesia. Kedua, perusahaan umum atau perum. Perusahaan negara yang dibentuk dengan tujuan utama melayani kepentingan publik di samping memperoleh keuntungan. Contoh, Pegadaian, Peruri, Perum Damrik. Ketiga, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan negara yang modal dan kekayaannya dimiliki negara serta tidak atas saham-saham. Contoh, Perjan RS Cipto Mangunkusumo. Kedua, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Cirinya hampir sama dengan BUMN, yang berbeda hanya kepemilikan dan sumber modalnya. Di mana BUMD kepemilikan serta modalnya sebagian besar berasal dari pemerintah daerah. Contoh BUMD yaitu PDAM dan Bank Pembangunan Daerah. 3. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta dengan motif utamanya mencari profit sebesar-besarnya. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, pemilik perusahaan ialah individu atau perorangan. Yang kedua, pemilik tunggal perusahaan mempunyai kekuasaan tertinggi serta punya wewenang penuh dalam operasional usaha. Yang ketiga, semua kebijakan dalam aktivitas perusahaan berasal dari kebijakan perseorangan. Yang keempat, semua tanggung jawab serta resiko perusahaan berada di tangan pemilik perusahaan. Kelima, pemilik badan usaha persekutuan minimal 2 orang atau lebih. Keenam, semua hak, tanggung jawab, serta wewenang diatur dalam perjanjian persekutuan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Yang ketujuh, semua aktivitas serta perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama anggota persekutuan. Dan yang terakhir, tujuan utama dari kegiatan badan usaha persekutuan ialah untuk memperoleh laba bersama. Jenis BUMS. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Ciri-cirinya yaitu dimiliki individu atau swasta, pemilik mempunyai kuasa penuh, segala risiko ditanggung pemilik, dan arah kebijakannya sesuai arahan pemilik. Contohnya adalah bengkel, laundry, warnet, dan toko kelontong. Yang kedua, firma atau FA. Dibentuk dan dikembangkan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan satu nama yang disepakati bersama dalam menjalankan kegiatannya. Contohnya law firm dan firma akuntansi. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Organisasi yang berbadan hukum yang didirikan dan dikelola oleh beberapa orang serta modalnya dapat diperjualbelikan dalam bentuk saham di pasar efek. Contoh PT Unilever dan PT Gudang Garam. Yang keempat ada persekutuan komanditer atau Commodity Revenues Cap atau CV.
organisasi bisnis yang berasal dari 2 orang pemilik modal atau lebih, di mana salah satu di antaranya menjadi sekutu aktif dan yang lainnya menjadi sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang ikut menanam modal dan mengelola organisasi serta mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi tersebut. Sekutu pasif adalah anggota yang hanya sebagai pemilik modal dan tidak ikut mengelola organisasi tersebut. Contohnya CV Purnama Jaya Persada. 4. Koperasi. Organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh sekelompok orang di mana dalam menjalankan aktivitasnya menganut prinsip kekeluargaan. Sumber-sumber modal koperasi ialah pertama simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, dana cadangan, dan pinjaman dari anggota. Perangkat koperasi, rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Jenis-jenis koperasi yang pertama berdasarkan jenis usahanya, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, simpan pinjam, dan jasa. Berdasarkan tingkat usahanya, koperasi primer dan koperasi sekunder. Perusahaan non-bisnis. Perusahaan non-bisnis. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45, pengertian dari organisasi non-profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Jadi bisa disimpulkan bahwa organisasi non-profit ini merupakan perusahaan yang tidak mencari keuntungan, yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak memiliki sumber pendapatan seperti perusahaan bisnis. Ciri-ciri perusahaan non-bisnis. Menurut Ruang Lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45, organisasi non-profit atau nirlaba memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. Yang pertama, sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba. Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk mendapatkan atau menuntut laba serta keuntungan. Yang ketiga, di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang tetap seperti organisasi lain. Ciri-ciri perusahaan non-profit menurut Anthony dan Young. Organisasinya tidak mencari keuntungan, memiliki pertimbangan dalam hal pembebanan pajak. Yang ketiga, hanya cenderung berorientasi pada pelayanan. Terdapat banyak kendala yang terjadi pada tujuan dan strategi organisasi. Tidak banyak mengharapkan keuntungan dari klien yang bermitra kerja dalam mendapatkan bantuan dana. Dan terakhir, politik sangat berpengaruh dalam memainkan peranan organisasi. Jenis perusahaan non-bisnis. Yang pertama, yayasan. Contoh organisasi non-profit yang pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2004 mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Contohnya yaitu Yayasan Putra Sampurna Foundation dan yang kedua yaitu Habibie Center. 2. Lembaga gabungan atau asosiasi. Contoh organisasi non-profit yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada di antara para anggotanya yang tergabung. Contoh asosiasi, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. 3. Institut. Contoh organisasi non-profit yang terakhir adalah institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh institut, Institut Teknologi Bandung, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ, dan lain-lain. Perbedaan perusahaan bisnis dan non-bisnis. Perusahaan bisnis fokus pada kegiatan ekonomi, kegiatan yang dilakukan mencari laba, proses berkelanjutan, mencari kepuasan pelanggan, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Sedangkan, perusahaan non-bisnis tidak mencari keuntungan, hanya cenderung berorientasi pada pelayanan, terdapat banyak kendala dalam pelaksananya, organisasi tidak dapat dijual kepemilikannya, dan syarat akan unsur politik dalam pengembangannya. Contoh kasus perusahaan bisnis. 1. Kasus Jiwasraya. Skandal kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero sampai saat ini masih menjadi sorotan masyarakat.
Kasus Jiwasraya mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN periode 2014 sampai 2019 Rini Sumarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada 17 Oktober 2019 silam. Perihal dugaan fraud dan korupsi, tak hanya itu, Jiwasraya juga disebut gagal membayar polis kepada para nasabahnya. Potensi kerugian negara dari kasus ini disebut bisa mencapai 17 triliun. Angka tersebut berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 hingga 2018, Hari Prasetyo. Kemudian Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 hingga 2018, Henry Marnahim, mantan Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syah Wirman, dan Direktur PT Maksima Integra Joko Hartanutirto. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya, antara lain OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi, restrukturisasi keuangan perseroan, membentuk lembaga penjamin polis, pemerintah membentuk holding BUMN asuransi, dan DPR membentuk pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya. Contoh kasus perusahaan non-bisnis, GNPF NUI. Masih ingat dengan aksi 411 ataupun 212 pada penghujung tahun 2016 lalu? Ya, aksi yang dipicu oleh karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kala itu, aksi ini menuntut agar Ahok dipenjarakan atas penistaan agama yang dia lakukan saat berpidato di Kepulauan Seribu. Beberapa media menyebutkan aksi tersebut dihadiri oleh sekitar 500.000 orang, akan tetapi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF NUI, yang menjadi penyelenggara aksi, mengklaim aksi itu diikuti 7,5 juta orang. Namun tidak diketahui lebih jauh bagaimana mereka mencapai kesimpulan tersebut. Dalam hal ini GNPF menjadi lumbung dana untuk aksi. Namun Ketua GNPF Bakhtiar Nasir pada bulan Mei 2019 ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan rekening dan pencucian uang atas aliran dana yang berasal dari Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) ke GNPF. Dalam pengakuannya, Bakhtiar Nasir mengatakan jika ia hanya meminjam rekening yayasan tersebut untuk tempat penampungan dana sumbangan dari jamaah. Peminjaman tersebut dilakukan dengan cara meminjam dana Yayasan Keadilan untuk membuat rekening baru, akan tetapi peminjaman nama tersebut tidak diketahui oleh semua direksi. Dugaan penyelewengan dana untuk aksi bela Islam ke Turki ini yang menyebabkan dirinya ditetapkan menjadi tersangka pada bulan Mei lalu.